Ya, ya, Kevin mengangguk dengan tergesa-gesa. Bagaimana dia berani memikirkan tentang kerja sama saat ini? Sesaat kemudian, dia secara pribadi mengirim Harvey keluar dari showroom mobil. Ketika dia melihat Harvey keluar dari Panamera, Kevin menyadari bahwa seluruh tubuhnya sudah kuyup basah. Tuan Quinn, saya tidak mengerti mengapa Anda, supervisor kecil itu tampak bingung dan tidak dapat memahaminya. Plak, Kevin menamparnya. Kapan aku harus menjelaskan semuanya padamu? Ingat, jika ada yang berani menyebarkan berita tentang apa yang terjadi hari ini, aku akan membunuhnya. Setelah meninggalkan Auto City, Harvey melihat bahwa hari ini sudah agak sakit. Dia tidak kembali ke perusahaan. Sebaliknya, setelah mengirim pesan ke Mandy, dia pergi ke mall untuk membeli sesuatu untuk dibawa pulang. Di sisi lain, Mandy merasa sedikit malu saat mengetahui bahwa Harvey akan pulang. Dia juga segera menyelesaikan pekerjaannya dan kembali ke rumah. Di ruang tamu, Lillian sedang memegang ponselnya, terlihat agak jelek. Baru saja, lelaki tua dari keluarga Zimmer meneleponnya, memarahinya. Memintanya untuk membawa Harvey dan Mandy ke keluarga Zimmer malam ini untuk menjelaskan kontraknya. Meskipun dia tidak mengetahui apa yang terjadi secara spesifik, Lillian merasa bahwa Harvey telah menyebabkan masalah besar dan kembali. Melihat Mandy pulang, ekspresi berubah dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Mengapa pulang cepat sekali? Di mana pecundang itu?" Mandy berkata dengan lembut, "Bu, dia baru saja mengirimi saya pesan dan akan segera kembali." "Oke, jangan bicara tentang sampah ini sekarang." Lillian tidak bisa menahan amarahnya hari ini. Dia menatap Mandy dan berkata, "Katakan pada ibu, apa yang terjadi padamu hari ini?" "Angel Quinn bilang kamu belum pergi membahas Kevin. Apa yang terjadi?" Mandy ragu-ragu dan berkata, "Bu, saya bertemu Harvey." "Apa hubungannya dengan sampah itu?" "Biar ku beritahu, kamu tidak akan tergerak karena kejadian penyanderaan sebelumnya, kan?" Lillian sangat marah. "Sudah ku bilang, Mandy, jangan berpikir bahwa masalah sepele ini bisa membuatmu bahagia. Aku berubah pikiran tentang sampah itu. Pikirkan sendiri, dalam 3 tahun terakhir pernikahan, pernahkah kamu bahagia? Lihatlah suami orang lain dan suamimu sendiri. Lihat bagaimana status kita di keluarga Zimmer anjlok dalam 3 tahun terakhir. Jika bukan karena pecundang ini, kita sudah sangat beruntung. Bagaimanapun, aku tidak peduli apakah kamu suka atau tidak, kamu harus pergi berkencan dengan Kevin besok." Sambil berbicara, Lillian mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Bibi Tang, ada apa?" Di sisi sebaliknya, suara Kevin terdengar hati-hati dan gelisah, dan dia berkeringat dingin. Jika dia tidak mengingat instruksi sederhana Harvey, dia tidak akan berani menjawab panggilan itu. Lillian menatap Mandy dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Kevin, Mandy merasa sedikit tidak nyaman tadi siang dan mengabaikanmu. Jangan berpikir serius. Bibi akan membuatkan keputusan untuk Anda. Kalian berdua akan bertemu lagi besok. Apakah kamu ingin makan bersama?" Nada suaranya lembut, seperti ibu mertua yang memandang menantu laki-lakinya. Keringat dingin Kevin langsung membasahi kemeja yang baru saja dia keringkan di sisi yang berlawanan. Dia berkata dengan canggung, "Bibi Tang, menurutku, Nona Zimmer benar-benar luar biasa. Tapi aku tidak pantas untuknya. Juga, menurutku dia dan Harvey sangat cocok. Mereka pasangan yang sempurna. Aku tidak akan melakukan hal seperti ini untuk menghancurkan pernikahan orang. Aku sungguh-sungguh sia-sia." Setelah mengatakan itu, Kevin segera menutup telepon karena dia takut dia tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah. Dia berencana mencari waktu lain untuk datang ke rumah Harvey untuk meminta bantuan. Bagaimana dia berani memanfaatkan Mandy? Bukankah ini mencari kematian? Ini, Lillian sedikit bingung. Apa yang terjadi? Bukankah Kevin selalu memperlakukan putrinya sebagai dewi? Mengapa ini terjadi secara tiba-tiba? Pada saat ini, deru mobil tiba-tiba datang dari luar villa. Lillian menoleh tanpa sadar, dan kemudian seluruh tubuhnya terkejut. Porsche Panamera versi eksekutif baru diparkir di depan villa. Yang lebih mengejutkan Lillian adalah orang yang keluar dari mobil saat ini sebenarnya.